warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua MDMP SMA Kota Pasuruan, dan yang saya hormati Ketua MDMP SMK Kota Pasuruan yang barangkali hari ini tidak bisa hadir. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam acara pengimbasan pelatihan pembuatan portofolio digital. Jadi di sini beberapa hari yang lalu saya telah mengikuti kegiatan diklat, namanya diklat pendekar, penggerak merdeka belajar. Jadi di sini adanya guru penggerak ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Jadi ada terus kegiatan lanjutannya biar kita tidak hanya diam saja, sehingga kita terus menggerakkan teman-teman atau komunitas baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi saya harap mungkin teman-teman MDMP SMA, SMK di sini bisa melanjutkan jejak saya untuk mendaftar sebagai guru penggerak. Dan memang sudah ada beberapa di sini yang sedang masih calon guru penggerak, Mudah-mudahan ini nanti juga bermanfaat ketika untuk membuat laporan portofolio digital di akhir nanti. Portofolio digital ini tidak hanya untuk sebagai dokumentasi saja, tidak hanya untuk sebagai pameran saja, tetapi juga bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Bisa digunakan sebagai media pembelajaran interaktif, bisa digunakan sebagai sumber belajar. Jadi kita itu nanti menggunakan ini bisa simple. Anak-anak bisa kita berikan portofolio digital ini, tapi namanya bukan portofolio nantinya. Kita gunakan sebagai media atau sumber belajar yang di sana sudah terdapat berbagai media, baik itu video, PPT, modul dan lain-lain, itu juga bisa kita buat melalui portofolio digital ini nanti. Sedangkan portofolio digital yang saya gunakan di sini adalah menggunakan Google Site. Kenapa saya memilih Google Site? Itu karena lebih mudah dibanding kita membuat blogspot ataupun yang lain. Mungkin saya akan menceritakan sedikit sejarah adanya aset digital ini. Kita memang sedang mengalami saat ini ya, dan menyaksikan apa yang disebut dengan revolusi digital. Jadi sudah less paper ya daripada zaman dulu. Mungkin kalau zaman dulu kita banyak menggunakan kertas untuk ujian, sekarang kita ini kan masa-masa ujian ya. Atau ada yang sudah selesai, termasuk rapot juga sudah menggunakan e-rapot ya. Namanya paper ini sudah mulai berkurang, bahkan sudah hampir tidak ada. Kenapa? Karena ada yang namanya revolusi digital, di mana ini ada perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog menuju teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 80 dan berlanjut sampai hari ini ya. Kenapa kita perlu mengikuti perkembangan zaman digital seperti saat ini? Guru itu katanya harus update dan upgrade ya. Kalau kita baca di Learning 5.0, sekarang ini kan sudah 5.0 ya. Baru kemarin kita ini seperti di era 4.0, sekarang sudah di era 5.0. Kalau kita tahu sejarah perjalanannya revolusi digital dari 1.0 sampai 5.0, dari 1.0 ke 2.0 itu untuk mengalami perubahan itu butuh waktu puluhan tahun, ribuan tahun bahkan ya. Tapi kalau dari 4.0 ke 5.0 itu hanya butuh beberapa digit saja, kita semuanya langsung berubah ke era digital ya. Dari mulai komputer, kemudian sekarang ke jaringan yang lebih luas lagi yang disebut dengan internet ya. Nah, makanya kita sebagai guru harus bisa mengikuti perkembangan zaman, harus update dan upgrade ya. Harus update. Kalau tidak update kita akan ketinggalan. Katanya kalau kita pernah dengar hadis, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, jangan dengan sesuai dengan zaman kita, karena tidak sama. Beda era, beda treatment, beda generasi, beda penguatan lagi. Kalau kita larang anak zaman sekarang menggunakan HP, mereka akan cari sendiri. Kalau kita larang, maka dia juga carinya itu biasanya tidak dengan cara yang positif, bisa dengan cara yang negatif, mencuri-curi ya. Tidak boleh ujian pakai HP terus dibukakan aplikasi satu, tapi mereka ternyata bawa 2 HP. Ya.
Jadi itu kita ini harus mengikuti perkembangan zaman. Upgrade sebagai guru kita juga harus upgrade. Kenapa? Sama dengan komputer. Komputer saya ini zaman dulu 2000 berapa ya, saya lupa, 2015an mungkin ya. Sampai sekarang bertahan. Kenapa? Jadi saya lanjutkan ya, ini laptop saya ini sudah lama. Kalau tidak saya upgrade mungkin akan lemot sekali. Mungkin Bapak Ibu guru di sini juga merasakan laptop zaman dulu dengan zaman sekarang ya. Sekarang sudah Core i3, Core i5, Core i7 ya. Untungnya saya beli zaman dulu ini Core i3, jadi tinggal nambah RAM-nya sama nambah memorinya. Jadi lumayan cepat sekarang. Kalau kita sebagai guru juga tidak upgrade, yang dibutuhkan kita ini memorinya besar, tapi memori yang kita punya cuma sedikit, maka yang terjadi adalah lemot ya, atau bahkan rusak. Itu sedikit sejarah era digital waktu itu. Next. Apa yang akan kita belajar hari ini? Nanti saya akan mengenalkan apa sih portofolio itu, kemudian portofolio akademik dan jenisnya apa dan langkahnya seperti apa. Next, Mas. Mungkin Bapak Ibu guru di sini juga sudah mengenal apa itu portofolio. Kalau zaman dulu kita mengenal yang namanya portofolio itu kan tumpukan kertas banyak ya. Portofolio itu kan laporan lengkap. Tapi zaman sekarang ini kalau kita sudah tidak banyak menggunakan tumpukan kertas-kertas seperti itu, karena kalau sudah selesai juga bisa hilang, dirongsokkan atau dibuat apa nanti ya. Tapi kalau dibuat dalam bentuk digital, maka di sini filenya itu akan bisa bertahan lama karena dia itu di jaringan yang sangat luas. Kita saja walaupun kalau kontak kita hilang, HP kita hilang, kita masih bisa install WhatsApp lagi. Nomor kita yang tersimpan di akun Google kita juga bisa kembali lagi. Kan walaupun hilang masih bisa kembali. Itulah kelebihannya dari digital. Next. Kemudian portofolio akademik itu yang seperti apa? Jadi kita di sini akan di dalam portofolio ini akan berisi dokumentasi yang diatur sedemikian rupa, ada pengetahuan, keterampilan, kemudian pendapat-pendapat atau prestasi yang dicapai dari waktu ke waktu. Jadi bisa kita gunakan macam-macam ya portofolio akademik ini. Next. Nah, di sini portofolio akademik ada portofolio kerja, dokumentasi, dan pameran. Portofolio kerja sendiri itu seperti apa? Jadi misalnya kita gunakan untuk di dunia pendidikan. Portofolio kerja ini kita bisa gunakan berikan kepada siswa untuk misalnya ya meliputi semua tulisan siswa. Jadi di situ ada kompetensi menulis siswa. Di dalamnya bisa terdapat catatan, draft awal, draft setengah jadi, draft final. Itu bisa digunakan untuk portofolio ini bisa digunakan untuk hasil kerja pada mata pelajaran atau kompetensi siswa pada periode tertentu. Kemudian portofolio dokumentasi di sini biasanya digunakan untuk mata pelajaran tertentu juga yang bisa digunakan untuk penilaian. Misalnya di sini untuk menulis bahasa Inggris, isinya apa saja di dalam portofolio itu bisa berisi hasil akhir tulisan dan juga draft komentar siswa dalam proses menghasilkan tulisan tersebut. Jadi ada prosesnya di sana, bisa kita gunakan sebagai penilaian siswa juga. Kemudian portofolio pameran, di sini kalau pameran itu yang dicantumkan hanya hasil terbaik saja yang dihasilkan oleh siswa pada mata pelajaran tertentu. Jadi bisa kita gunakan portofolio ini di berbagai macam mata pelajaran ya. Jadi misalnya di mapel kita PPKN, kita mau membuat portofolio anak-anak, tugasnya biar nggak korat-karit kemana-mana, buku kadang kan hilang anak-anak ya. Jadi mereka bisa langsung mengerjakan di portofolio digital ini. Anak-anak saya tanya gini, kalau ada semesteran, tugasmu yang pertama mana, yang kedua mana ya? Karena anak-anak biasanya cari-cari kita, nilainya, waduh buku saya hilang, buku katut ini. Tapi kalau kita punya portofolio digital, kita masih punya dokumennya. Kemudian
Kemudian portofolio akademik digital ini ya itu tadi ya, jadi bisa digunakan untuk pembelajaran, essay, poster, foto, video, itu semuanya juga bisa dimasukkan. Kemudian langkah pembuatannya seperti apa? Nah ini yang pertama nanti direncanakan dulu, karena portofolio ini tidak hanya sekedar hasil dokumentasi, tidak hanya sekedar hasil pameran, tidak juga hanya sekedar kumpulan-kumpulan hasil terbaik kita, tetapi bisa kita gunakan sebagai sumber atau media pembelajaran. Pertama kita rencanakan dulu dalam membuat portofolio digital ini nanti targetnya siapa, kemudian temanya apa. Kalau kita buat sebagai sumber belajar, jadi kita tentukan temanya berarti untuk media pembelajaran PPKN misalnya seperti itu. Kemudian targetnya siapa? Targetnya siswa. Kalau targetnya siswa berarti kita harus bisa mendesain sedemikian rupa agar siswa ini tertarik untuk melihat portofolio digital kita. Kemudian setelah ketemu tujuan dan temanya, kita kompilasikan. Kompilasi itu apa sih? Kita kumpulkan. Jadi misalnya kalau yang bentuknya modul dimasukkan ke drive dulu. Jadi biar kita tidak bingung untuk memasukkan bahan-bahannya, kita masukkan ke drive dulu. Misalnya kita namai portofolio BPKN misalnya ya. Jadi kita masukkan dulu sumber-sumber yang akan kita upload itu apa saja, itu bisa dimasukkan ke drive dulu biar mudah. Kalau kita misalnya ngambilnya dari file-file kita, misalnya kalau di laptop itu ada data D, data E, data F, itu biasanya kesulitan. Kadang juga filenya itu formatnya tidak sama, tidak mau diupload. Tapi kalau di drive itu format apa saja itu mudah diupload. Kemudian setelah dikompilasikan di dalam drive tadi, dijadikan satu asetnya, baru kita desain agar menarik. Itu tadi anak-anak kan kadang bosen ya kalau baca buku, lihat buku saja, terus lihat HP ya cuma video-video seperti itu. Tapi nanti kalau di portofolio ini bisa kita desain untuk menarik perhatian siswa. Kemudian setelah itu bagikan atau kita publish. Kita publish ini juga nanti setiap kali kita membuat draft harus selalu dipublish. Biar apa? Biar tersimpan seperti itu. Sekarang kita buka ke Google Site-nya ya. Mungkin kalau barangkali Bapak Ibu laptop bisa dibuka cara pembuatannya. Kemarin hasil pelatihan saya jadi masih anget, saya masih dapat 2 minggu yang lalu ya. Sebenarnya awalnya Pak Dedi kemarin saya ingin memberikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, tapi saya rasa semuanya sudah paham mungkin tentang berdiferensiasi, jadi saya kemarin terakhir dapatnya ini ganti ini dulu aja Pak Dedi. Mungkin lain kali juga saya boleh memberikan materi tentang diferensiasi. Jadi saya di sini yang saya gunakan sebagai portofolio digital itu adalah Google Site. Jadi kita membuat situs yang lebih mudah, gratis juga. Ini saya menggunakan Google Site. Kemudian bagaimana cara memberi nama situs, kemudian menambahkan halaman baru, menyisipkan gambar dan seterusnya itu. Dan saya sarankan juga Bapak Ibu kalau membuat apapun itu menggunakan akun Belajar ID karena tidak berbayar. Tapi sekarang kayaknya sudah ganti ya, yang dulunya kuotanya itu lebih besar, sekarang video yang di atas 200 GB itu dihapus. Bahkan saya terakhir kemarin itu dapat info katanya mau dihapus juga akun Belajar ID-nya. Tapi kalau menurut saya itu mungkin yang tidak aktif ya. Kalau yang aktif mungkin masih bisa, tetap makanya sering digunakan Bapak Ibu Eman. Saya sendiri itu kesulitan kemarin itu kan sekarang anak-anak musim pakai Canva kan Bu ya. Saya itu selalu menggunakan Canva untuk presentasi, untuk membuat poster, infografis. Itu kalau kita pakai akun pribadi kita, itu banyak yang berbayar karena banyak yang pro. Tapi kalau akun Belajar ID itu kita bisa dapat template yang bagus-bagus gratis pakai akun Belajar. Untungnya ini masih bisa. Semuanya saya simpan di Google, saya simpan di akun Belajar. Mudah-mudahan tidak hilang nantinya ya. Kan itu dulu promo tahun 2021 yang oleh Pak Nadiem Makarim ya. Sekarang ini kayaknya sudah mulai ini dikurangi.
Google Site di sini, mungkin Bapak Ibu di sini sudah kenal yang namanya Google Site ya. Karena ada beberapa teman saya yang juga sudah menggunakan situs Google Site ini untuk membuat situs web, karena mudah untuk menuangkan semua di satu tempat dan situs web Anda akan terlihat tampak hebat. Nah, di sini penggunaan Google Site di bidang pendidikan ini bisa kita gunakan untuk menampilkan silabus, video, situs web dan informasi lain ya tentunya. Ini tadi sudah next mas. Nah, ini tampilannya ya. Kalau yang sebelah kanan ini kalau pakai akun belajar ID, kita tuh langsung keklik Google Site. Langsung buka aja deh. Nah, niki nggih Bapak Ibu. Nah, ini saya kan akun belajar ID ya. Kalau di akun belajar ID jenengan bisa langsung klik titik 39 itu ke bawah. Di bawah sendiri ini sebentar saya ini keluar ini kayaknya. Nah, ini saya sudah masuk di akun belajar ID. Kalau di akun belajar ID ini nanti jenengan kalau membuat yang baru bisa langsung klik yang tulisan sites ini ya. Jadi langsung buka ini. Tapi kalau di akun pribadi itu bisa masuk ke drive dulu. Terus ada new. Nah, ini kalau yang di akun pribadi harus di dalam drive, terus new, terus ada tulisan Google Site, itu yang diklik. Tapi kalau yang di akun belajar, nah ini langsung keluar seperti ini. Misalnya kita mau membuat situs yang baru, ini situs kosong boleh. Kalau jenengan mau buat yang baru, bisa klik ini. Ini template ini adalah pilihan. Jadi jenengan bisa memilih mana yang mau dipakai, terserah. Ini ada contoh-contohnya. Misalnya ini mau dibuat untuk tidak per kelas ya, misalnya per mapel. Silahkan ini diganti misalnya ruang belajar PPKN misalnya. Ruang belajar PPKN. Terus jenengan mau ngisi apa di sini? Jadi misalnya di sini ada profil Bapak Ibu, misalnya ini profilnya Pak Dedi, saya adalah seorang guru apa-apa. Kemudian bisa memasukkan foto-fotonya juga di sini. Terus kemudian nanti bisa menyisipkan halaman. Halaman itu nanti bisa diklik di sini. Misalnya mau ditulis tambahkan sub halaman. Kalau mau menambah halaman di sini, misalnya mau diisi PPT, video, foto, itu bisa menambahkan di sub halaman sini. Dulu saja ya. Jadi ini awalnya jadi bisa mengklik titik 3 itu ya. Nah, ini tadi pilihannya Bapak Ibu guru bisa membuat situs baru. Nah, ini kalau di akun belajar non ID, jadi tidak kelihatan Pak, tidak kelihatan tangannya Mas ya. Mau saya jadi ini kalau yang pakai akun pribadi bisa diklik baru, kemudian ada pilihan tulisan Google Site di sana ya, itu bisa diklik. Itu kalau yang akun non belajar ID. Kalau akun belajar langsung bisa. Kemudian memberi nama situs web tadi sudah ya. Jadi di halaman tadi bisa diberi nama situs webnya, kemudian mau menyisipkan gambar juga di sebelahnya.
kemudian memberi nama halaman. Ini kalau mau mengubah gambarnya tadi ya, di sini di pojokan bawah ini ada ubah gambar. Misalnya kan ini kan gambarnya polos ya, mau diganti bisa di ubah gambar. Mau tautkan fotonya sendiri bisa. Terus kemudian mau foto Pak Soekarno juga bisa. Jadi di sini ini saya langsung ke internetnya ya, ke Google Sheet-nya ya. Jadi di sini misalnya mau upload foto bisa, pilih gambar juga bisa. Kalau misalnya kerepotan cari foto-foto Bapak Ibu, kita juga bisa menelusuri langsung di Google. Misalnya pilihnya gambar bendera. Nah, kita bisa memasukkan gambar bendera di sini. Nah, ini nanti akan berganti dengan sendirinya di belakangnya kan. Tadi kan polos kan ya, pengennya gambar bendera biar keren, itu bisa diganti. Ini yang bawah kuning, ini juga bisa diganti diganti temanya. Ini bisa di sebelahnya sini. Ini di sebelahnya sini. Ini bisa pilih gaya, bisa juga upload atau pilih dari yang foto Bapak Ibu sendiri juga bisa. Nah, ini mengubah gambar tadi ya. Kemudian mengubah tema. Tema ini juga bisa dilihat di sebelahnya sini. Ini tema ini tadi ya. Tema ini bisa diganti putih, bisa diganti kuning, juga bisa diganti foto Bapak Ibu guru sendiri juga bisa. Ini misalnya ada di sini foto. Nah, ini kita itu tinggal gini saja. Jadi kita itu mendesain ini sudah tinggal ambil saja biar terlihat menarik ya. Nah, terus mau foto pembelajaran Bapak Ibu itu juga bisa upload seperti tadi. Jadi tinggal upload saja kita ini. Cuma agar tampilannya ini menarik, siswa tidak bosan kita suruh baca buku terus ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga kalau mau menambahkan teks, ini langsung saya buka di sini. Ini ada sisipkan ini ya. Nah, ini bisa mengubah kotak teks ini ya. Misalnya ini adalah silabus kelas 11 misalnya ya. Ini seperti pemberian judul. Mau ditaruh di tengah, dibesarkan, diratakan ya, sama seperti kita mengetik itu sama seperti ini ya. Nah, ini kalau untuk menyisipkan teks di bawahnya. Terus ini kan gambar dari template-nya itu tadi yang sudah disediakan oleh Google ya. Ini bisa diganti, gambarnya ini bisa diganti siswa kita ya. Jadi seperti itu. Kemudian menambahkan gambar ke situs ini tadi juga kita itu gampang, sudah disediakan semuanya kita ini sekarang sudah dipermudah. Jadi walaupun Bapak Ibu guru di sini sudah senior sekali, itu tenang saja, ini gampang sekali kok. Kita mau mengupload gambar ini tinggal upload, pilih. Kita tidak punya gambar, kita juga bisa mencari di Google, bisa langsung telusuri di Google Gambar. Jadi tidak harus foto kita sendiri. Kemudian menambahkan gambar ke situs ini juga sama, kita bisa ngambil dari Google Drive tadi yang sudah diasetkan. Kemudian mengedit fotonya juga bisa. Setelah selesai baru kita publikasikan Bapak Ibu. Jadi ini ada tulisan publikasikan di sini. Jadi jangan lupa kalau kita sudah ngedit desain di sini itu kita publikasikan di sini. Karena kalau tidak dipublikasikan ini tidak tersimpan. Ya. Itu tadi pembuatan dasar-dasarnya saja ya. Tapi kalau ingin terlihat tampilannya keren sekali, kita bisa memadukan berbagai aplikasi. Kalau saya ubah dulu di Canva biar terlihat menarik, saya masukkan ke Google Sheet ini. Ini punya saya tapi hasil pelatihan kemarin ya, yang saya buat untuk proyek saya sendiri. Nah,
ini yang sudah jadi saya buat ya. Awalnya juga seperti yang tadi saya buka itu. Yang tadi saya buka itu kan masih polos sekali ya, hanya gambar-gambar biasa. Dan ini sudah saya edit. Kalau yang ini menggunakan Canva. Jadi ngupload Canva-nya itu saya menggunakan GIF. Jadi gambar bergerak biar bisa ganti-ganti ya. Ini. Jadi kan ini proses sekali seperti kita membuat situs web seperti ini. Nah. Jadi seperti ini. Membuat tulisan berjalan itu di Google Sheet itu juga tidak mudah sebenarnya. Saya di sini menggunakan aplikasi lain juga, namanya IPRM for ChatGPT. Kan sekarang ini sudah banyak menggunakan artificial intelligence ya, kecerdasan buatan ya, dimana robot yang suruh mikir. Kadang anak-anak ini mungkin juga lebih pintar dari kita. Mengerjakan soal matematika yang sulit, dia pun bisa menjawab pertanyaan. Coba saya buka ya. Saya itu cuma merintahkan ChatGPT ini gini, buatkan tulisan berjalan dengan font 50, harus detail, tapi nyuruhnya ini harus detail. Buatkan font berjalan berwarna biru ukurannya 50, font impact dengan kecepatan dengan jalan lambat. Itu dia langsung buatkan kode HTML-nya. Itu tinggal copy, kita masukkan ke sini, sudah jadi. Tidak perlu kita desain lama di aplikasi, itu tidak perlu. Jadi dia itu sudah membuatkan sendiri. Ini internetnya ini ya, agak lama masih. Jadi ini biar terlihat buat situs kita. Jadi saya mengkombinasikan beberapa aplikasi di sini biar terlihat menarik untuk dilihat. Siswa, kalau targetnya kita siswa, tapi untuk Bapak Ibu guru juga saya buat yang menarik. Nah ini karena saya sudah punya akun Bapak Ibu guru, nanti mungkin kalau mau download ini namanya IPRM for ChatGPT. Jadi kita misalnya seperti ini ya, ketik apa arti Bhinneka Tunggal Ika. Karena kalau kita tidak tahu, anak-anak itu lebih pintar dari kita. Mereka lebih canggih dari kita ya. Generasi Z, ini termasuk generasi Z yang lebih baru lagi, namanya generasi Alpha katanya ya. Itu asli, penduduk asli era digital. Nah, kita langsung ketemu di sini. Kalian Google tidak akan selengkap ini. Tapi kalau ChatGPT ini lebih lengkap lagi. Bhinneka Tunggal Ika adalah cuantok, kita mau minta apa saja ke dia, suruh kerjakan apa saja, karena ini robot. Jadi ini kecerdasan buatan. Tapi kadang ya ada loss-nya ya, ada salahnya juga. Cuma dia tidak akan lupa kayak kita. Kita kan sering lupa ya. Nah ini seperti contohnya, dia langsung akan ketikkan ini di atasnya sini. Kemudian ini biar anak-anak ini aktif untuk situs kita, membuka situs kita. Jadi kita buat seperti ini, kita ngeklik profil, nanti profilnya yang akan keluar. Jadi biar tidak hanya situs kita ini tidak diam saja, tidak aktif. Jadi mereka biar aktif, ngeklik apa saja. Ini saya buat biar dia penasaran, apa ini isinya artefak, apa ini isinya publikasi, apa ini isinya umpan balik, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan map di sini. Caranya gimana? Nah, ini gampang, kita itu sudah disediakan segala sesuatunya zaman now ya, gampang, apa-apa itu gampang. Nah, ini kita bisa peta ini, bisa ngeklik peta ini di sini. Misalnya kita tinggal ngeklik lokasi kantor kita di mana, SMA 3 Pasuruan. Nah, kita klik, pilih, nanti otomatis akan keluar di sini alamat kita. Jadi misalnya SMK Negeri 1 Pasuruan ya di sini. Kemudian website kita itu juga akan terlihat ada gambar berjalan seperti ini, kumpulan gambar berjalan. Ini, nah kita bisa memasukkan pembelajaran ini jalan sendiri biasanya. Kalau orang lain yang buka, itu bisa kita klik yang namanya carousel gambar ini. Jadi ini
Jadi kita memasukkan beberapa gambar di sini, tinggal upload, diambil dari Google Drive kita tadi atau ngambil dari komputer dari HP kita, ini bisa langsung tinggal upload di sini saja. Nah, jadi kan terlihat menarik seperti situs web yang mahal berbayar itu kan ya. Nah, saya juga bisa melihat pengunjung saya, siapa saja yang sudah membuka situs saya. Hari ini 1, kemarin 1, totalnya semuanya sudah membuka 9. Yang online berapa orang? 1. Itu sudah bisa terlihat di sini. Dan ini pun gratis. Kita itu tinggal ngambil dari namanya ya. Kita bisa ngeklik free visitor counter. Free visitor counter. Jadi Bapak Ibu bisa ngeklik free visitor counter. Jadi saya semuanya ini menggunakan kode, dan kodenya itu saya ngambil gratis semuanya dari. Nah, ini kita tinggal misalnya pilih ini. Jadi saya ngambilnya di sini. Get it ini nanti kita dikasih kode. Kalau kita, nah ini ada kode, copy kode di sini. Kita itu mau menyisipkan ini tadi bisa memasukkan melalui sematkan ini, sematkan kode. Termasuk tulisan berjalan tadi saya juga pakai kode. Jadi tinggal di sini masukkan, kita klik berikutnya, maka dia akan muncul langsung di sini. Jadi itu otomatis. Semuanya di sini pakai kode. Tapi kodenya gratis, tidak usah buat sendiri. Kalau dulu kita kan buat kode HTML, URL, embed itu semuanya kita buat sendiri. Kalau sekarang itu sudah dipermudah dengan yang namanya ini tadi, AI ini tadi. Itu kemudian profil ini tidak ada hal yang baru. Karena apa? Semuanya sudah, teman-teman saya sendiri juga sudah banyak yang menggunakan portofolio digital ini ya. Jadi saya hanya memberikan hal-hal yang baru saja. Misalnya ini ya, publikasi. Oh bukan. Nah ini, Bapak Ibu guru mungkin pernah melihat Flipbox ya. Buku yang berjalan dibuka, kita tinggal klik, bukunya malih sendiri, diklik malih sendiri. Itu kita menggunakan Flip HTML. Itu pun gratis. Dulu itu saya kira saya buatnya itu ketik siji-siji nulis, seperti itu tidak ternyata. Ternyata PowerPoint yang sudah kita punya itu tinggal dikompreskan ke Flip HTML, itu langsung jadi buku kita. Ternyata seperti itu. Dan karena saya pakai yang gratis, itu per hari hanya dibatasi 5 saja, 5 kali. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, bahkan saya membuat raknya ini sudah ya. Ini misalnya ya, saya publikasikan dulu karena ini punya akun saya sendiri, jadi masih tertutup. Kita bisa membuat rak buku seperti ini. Ini juga menggunakan Flip HTML. Jadi mungkin Bapak Ibu guru pernah lihat seperti ini ya, bisa bukunya malik-malik sendiri. Kan seneng anak-anak lihat seperti ini, nggak monoton, lambat ini. Tapi ya itu memang harus pakai jaringan, harus pakai kuota internet. Karena itu kadang ya setiap hari pegang HP, chat berdasarkan hasil survei terus. Setiap orang itu setiap 5 menit itu pasti pegang HP. Tapi kalau disuruh ujian buka apa itu nggak punya kuota, saya tuh sampai heran ya. Nah ini bisa kita klik, balik lagi, klik, itu bisa balik lagi. Ini kita menggunakan Flip HTML 5 namanya. Jadi kalau kita punya PowerPoint bisa kita masukkan ke situ. Jadi ini mudah kok. Flip HTML ini sama seperti kita install aplikasi-aplikasi di HP itu loh. Kalau kita ada aplikasi baru, diinstal aplikasi baru diinstal, sama installnya juga seperti itu. Terus ini tinggal masukkan, dikompres, keluar sudah langsung hasilnya seperti ini. Jadi itu sangat mudah sekali. Sampai saya membuat rak bukunya juga. Nah, ini kalau contoh portofolio digital saya kemarin. Kemudian kalau untuk yang pembelajaran, ini saya juga sebelum mengikuti pelatihan, sebelumnya saya juga memang sudah menggunakan Google
menggunakan media pembelajaran interaktif, saya juga menggunakan ini. Jadi biar media pembelajarannya aktif. Jadi ini saya untuk pembelajaran di kelas saya ya. Anak-anak silakan pelajari video pembelajaran. Jadi di sini saya sudah membuat video pembelajaran. Masih sebentar saya mode. Nah, ini kalau sudah saya share ke anak-anak linknya. Jadi kita nanti tinggal nge-share link ke anak-anak. Kasih linknya, anak-anak buka. Jadi misalnya di sini ada video pembelajaran, buku siswa, modul ajar, itu semuanya saya masukkan di sini. PPT, anak-anak silakan buka PPT-nya dan pelajari materi ini. Jadi langsung, misalnya dia kelas berapa, 10, 11, 12. Anak kelas 10 misalnya ya, klik yang kelas 10. Termasuk tugas-tugas juga saya masukkan ke sini. Ini ada asesmen kelas 12, kelas 11, kelas 10. Itu juga saya masukkan ke sini dalam bentuk Google Form tapi yang saya masukkan ke sini. Jadi anak-anak itu langsung menerjemahkan di situ, langsung dinilai di situ juga. Itu kalau menggunakan Google Form. Termasuk absen juga saya masukkan di sini. PowerPoint, modul ajar. Nah ini absensi juga saya masukkan. Dia kelas berapa? Ini yang saya ajarkan kelas BD1, BD2, 12 KA, KI semuanya. Dia sudah bisa mengklik kelas mana, dia kelas berapa, absen tanggal berapa, itu nanti kelihatan kalau dia masuk atau tidak masuk. Jadi walaupun ini sudah saya linkkan ke Google Form ya. Jadi saya tidak perlu pakai buku-buku lagi, sudah di meja saya. Semuanya sudah jadi satu di sini. Instan kan, kita tidak bawa apa-apa, tapi punya semuanya di dalam satu web. Ada video pembelajaran juga. Misalnya anak-anak saya suruh untuk menganalisis ya, tapi kita makanya harus selalu upgrade dan update isinya tentunya. Jadi kadang memang kalau males, ya ini dipakai sampai 3 tahun kadang. Pas daring dulu kan juga seperti itu. Tapi biar kita terus terlihat menarik, ya kita harus ganti isinya. Anak-anak sekarang berkelompok analisis video ini. Nah, untuk kelompok 1 yang A, untuk kelompok 2 yang B, kelompok 3 yang C, kelompok 3 yang D. Nah, ini semuanya sudah saya masukkan ke sini video-video itu. Jadi ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Bisa langsung kelas 10, 11, 12 saya jadikan satu di sini biar nggak pecah-pecah kemana-mana. Kalau kita butuh tahun depan lagi, kita buka ini lagi. Termasuk asesmennya, itu bisa kita kosongkan lagi. Jawabannya anak-anak itu tadi yang sudah masuk ke saya, itu bisa dihapus lagi, bisa digunakan lagi. Jadi kita ini sebenarnya enak. Kalau praktek ini mungkin sampai 3 hari kita juga tidak selesai ya. Saya mendesain ini saja juga sampai berhari-hari. Oh, kalau yang ini tidak sebentar, tenang Bapak Ibu. Kita tuh semuanya sudah disediakan oleh Google sebenarnya. Jadi tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau tidak mau ribet, tidak mau terlihat menarik, ya kita pakai buku-buku. Akhirnya nanti siswanya ya ngantuk, kesel gitu ya. Tapi kalau seperti ini dia kan merasa tertantang nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan monggo, masukan, saran monggo. Terima kasih Pak Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gara, hari ini sudah sedikit banyak kita beri gambaran dan wawasan dengan adanya portofolio digital. Insya Allah nanti akan kita tindak lanjuti di pertemuan berikutnya. Bila ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu, insya Allah jangan bosan-bosan nanti untuk membantunya atau menjawabnya. Nah, mungkin dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lara tadi sangat menarik sekali, karena di model pembelajaran ataupun yang ada di bentuk pembelajarannya sampai dengan bahan materi itu sudah siap semua. Tergantung kita ini
tergantung kita ini apa ya, mau dan tidak. Artinya mau dan tidak itu mau mencoba. Nah, mau mencoba dan tidak inilah membutuhkan daripada ketekunan kita secara pribadi dari seorang guru. Insya Allah mudah-mudahan kita di FGMP PPKN nanti akan mencobanya. Tapi nanti jangan bosan bila ada beberapa pertanyaan dari kita untuk Bu Clara untuk selalu bisa menjawabnya. Siap ya Bu Clara untuk membantu kami atau beberapa teman yang untuk berusaha belajar bareng nanti ke depannya. Matur suwun, tetap semangat Bu Clara, sukses ke depannya. Terus mudah-mudahan apa yang sudah diberikan kepada kami di MGMP ini sebagai amalan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun Bu Clara, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili atas masukannya. Insya Allah ke depan Bapak Ibu Guru kalau mau mencoba di rumah nanti mau utek-utek ya, saya siap untuk membantu baik lewat Japri maupun ketika pertemuan MGMP secara langsung. Mudah-mudahan Bapak Ibu terus mau bergerak berubah, tidak hanya diam sampai sini saja, tapi terus dikembangkan karena itu juga tidak hanya bermanfaat bagi orang banyak, tapi bagi diri kita sendiri juga akan sangat bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.